Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sidarta dari Fakultas Teknik Mesin semester 5 dengan NIM 191561180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan dan proses untuk memenuhi tugas video untuk mata kuliah tersebut. Oke, kita pertama mulai tentang pengetahuan bahan teknik. Diagram material teknik. Secara garis besar material teknik dibagi menjadi dua bagian, yaitu logam metal dan yang kedua bukan logam atau non metal. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram logam metal, logam besi, bukan besi. Banyak ya dibagi-bagi cabangnya di sini. Nah, di sini juga ada keterangannya di mana menggunakan nama-nama kimia, dan saya menjelaskan apa itu Cu itu tembaga, Cr itu krom, S itu silikon, N itu nikel. Dan material logam atau metal. Logam ferrobesi adalah logam yang mengandung besi. Besi dapat berarti menjadi besi murni, besi teknik. Nah, di sini besi murni diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Nah, besi teknik, besi yang sudah tercampur dengan unsur lain atau udah ada campurannya. Besi mentah atau besi kasar adalah besi dengan zat arang lebih dari 3,7%. Nah, di sini ada besi tuang adalah besi dengan zat arang 2,3 sampai dengan 3,6%. Ada baja, besi tempa adalah besi dengan zat arang kurang dari 1,7%. Besi karbon atau baja karbon adalah campuran antara Fe, C, unsur lain seperti Mn, Fs, Ps, dan lain-lain. Nah, yang kedua logam bukan besi atau non ferro adalah logam yang tidak mengandung unsur Fe atau besi, kebanyakan sebagai paduan dengan logam lain kecuali logam mulia. Nah, di sini ada 3 macam ya logam ya. Logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Di sini juga ada berat jenisnya disebutkan. Nah, logam mulia ini dia ini memiliki ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik dan cukup kuat, tetapi karena harganya mahal maka hanya dipergunakan untuk keperluan khusus. Nah, di sini ada sifat logam paduan. Nah, kita antara lain ini ada kekerasan dapat ditingkatkan, kekuatan tarik dapat diperbesar, pemuaian dapat dikurangkan, titik lebur dapat dinaikkan atau diturunkan. Nah, di sini juga ada sifat logam murni dibagi menjadi 5, kadar kemurniannya 9,9%, kekuatan tariknya rendah. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau yang logam paduan tuh daya tariknya bisa diperbesar, ini kekuatan tariknya rendah. Titik leburnya tinggi, daya hantar listriknya baik, daya tahan terhadap karat juga baik. Ini logam murni. Nah, logam bukan logam atau non metal dibutuhkan dalam teknik bangunan dan mesin, bangunan umum, teknik proses maupun keperluan lainnya. Digunakan sebagai bahan pengganti logam untuk beberapa keperluan, sebagai bahan utama dengan kemampuan yang memiliki sifat-sifat khas untuk berbagai keperluan. Nah, di sini ada bahan pelumas juga dia, sebagai minyak atau gemuk atau grease lah bahasanya. Bahan bakar atau padat, cair atau gas. Nah, di sini ada bahan packing, perapat cairan dan gas. Bahan isolasi, bahan asah, bahan las, karet, dan plastik. Nah, di sini ada sifat-sifat material logam nih. Yang pertama sifat logam antara lain yaitu sifat bisa dilihat dari sifat mekanis, sifat fisik, sifat kemis, dan sifat teknologis. Nah, di sini kita bisa baca ya, di mana sifat mekanis itu bisa dapat berubah-ubah dalam keadaan suhu tinggi atau di bawah 0 derajat. Kalau sifat fisik itu bisa mempengaruhi dari panas, listrik. Nah, logam bisa mencair atau berubah bentuk. Nah, kalau sifat kemis itu pengaruh terkena zat asam, basa, dan garam, dia mampu menahan. Nah, sifat teknologis suatu bahan dan pengerjaan secara teknis itu kemampuannya untuk dilas, di mesin atau dituang dan ditempa. Nah, yang kedua ciri-ciri dan kegunaan besi. Bidang besi itu mempunyai bidangnya gampang patah, berwarna kelabu sampai hampir hitam. Nah, keuletannya rendah atau getas. Nah, dia bisa berbentuk-bentuk nih, bisa dipanas, bisa dibentuk ini. Sifat konduktornya rendah. Nah, di sini ada baja karbon, keuletannya tergantung dari kadar karbon. Mampu bentuk, konduktor yang baik,
Nah, di sini ada besi tuang. Nah, bisa kita lihat nih ada komposisinya. Nah, yang keempat ada tembaga berwarna merah muda, konduktor listrik dan panas yang baik, mampu tempa dan bentuk, patahannya mempunyai butir yang halus, mengkilap. Nah, ada berat jenisnya, ada titik leburnya. Nah, di sini titik leburnya kurang lebih dari 1100 derajat Celcius. Kekuatan tariknya 200 sampai 300 Newton per meter kubik. Nah, di sini ada regangannya sampai 30%. Nah, kegunaannya itu untuk peralatan teknik pendingin, alat-alat listrik, penutup baja dan lain-lain. Nah, di sini ada aluminium. Aluminium itu bahannya lunak dan liat. Daya hantar panas dan listrik baik, tahan terhadap korosi, mudah dibentuk, ya kan? Warnanya putih, berat jenisnya 2,6 gram. Nah, di sini titik leburnya sampai dengan kurang lebih 700 derajat Celcius. Nah, ini kegunaannya untuk cincin packing, pelapis baja, bahan baku cat. Nah, di sini ada nikel. Nikel itu berat jenisnya 8,9 gram per cm pangkat 3. Titik leburnya kurang lebih 1455 derajat Celcius. Kekuatan tariknya kurang lebih 700 Newton per milimeter kubik persegi. Kuat liat, tahan korosi, warna keabu-abuan sebagai pelapis logam dan unsur paduan. Kegunaannya untuk gelang packing. Nah, di sini ada banyak nih, ada magnesium, seng, timbel atau PB, logam paduan. Nah, kita bisa lihat nih ciri-ciri magnesiumnya, ada berat jenisnya, titik leburnya. Seng juga sama. Seng itu berwarna kelabu, hampir sama ya. Berat jenisnya 7,1. Nah, di sini udah kita sebutkan nih semuanya nih. Ada logam paduan, baja yang dipadu dengan unsur antara lain Cr, Mn, Si. Nah, ini reaksi-reaksi kimia nih. Nah, baja di sini baja paduan atau logam paduan ini bisa sebagai baja konstruksi nih. Bisa buat bangunan, pembuatan bangunan-bangunan mesin juga bisa. Baja perkakas sebagai bahan alat-alat perkakas seperti alat potong, kaliber, stempel. Nah, baja khusus ini sifat tahan karat, tahan panas seperti stainless. Nah, ini lebih bagus nih. Paduan tembaganya yaitu ada kuningan, ada perunggu. Nah, di sini ada unsur reaksi kimianya. Nah, yang keempat, bahan bukan logam dibutuhkan dalam teknik bangunan dan mesin, bangunan-bangunan umum, teknik proses maupun keperluan lainnya. Digunakan sebagai bahan pengganti logam untuk beberapa keperluan, sebagai bahan utama dan kemampuan yang memiliki sifat-sifat sebagai keperluan. Nah, di sini ada berbagai macam sifat-sifatnya nih, keperluan nih, ada plastik, ada fenol ya kan. Nah, kita bisa lihat nih, fenol itu kayak backlit ya kan, sebagai serat asbes, bubuk grafit atau bubuk mika. Nah, plastik ini bisa dinding perahu, alat-alat listrik dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada termoplastik. Nah, ini ada polieten. Nah, dia tahan terhadap kimia nih sebagai isolator frekuensi tinggi, sifat mekanisnya sedang, lunak, kenyal untuk mainan anak-anak dan alat rumah tangga. Nah, ini ada yang ketiga, PVC. PVC itu kayak pipa ya, pipa atau di pipa paralon lah. Dia kuat terhadap zat kimia, makanya sering dipakai untuk keran-keran pompa, ventilator ya. Nah, di sini ada teflon. Nah, teflon itu biasanya anti panas ya, sebagai kayak buat di rumah tuh seperti buat masak lah. Tapi di sini kita sebagai bantalan luncur dari perunggu atau alat-alat masak. Nah, di sini ada pengolahan plastik injection nih. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan industri membuat injection plastik kayak buat mika, penutup lampu. Nah, di sini ada proses-prosesnya ya. Nah, di sini ada extrusion. Nah, ini sebagai penekannya. Nah, di sini ada cetak hembusnya sebagai blowing ya kan. Di sini ada cetak tekan atau compression molding. Nah, oke. Nah, saya akan jelaskan tentang keramik nih. Keramik dalam keteknikan, keramik mencakup berbagai jenis, misal gelas kaca, bata, batuan, beton, bahan amplas. Nah, terus yang keempat kaca. Nih, kaca ini ada berbagai jenis. Nah, yang pertama kaca natron, yang kedua kaca kali atau kaca bohemia, kaca kristal atau kaca corona. Nah, di sini juga ada dipergunakannya untuk apa. Nah, kita bisa baca di sini. Yang kelima asbes. Nah, asbes itu yang sering kita pakai di rumah-rumah ya. Nah, di sini ada berwarna abu-abu, tidak terbakar, isolator sebagai serat atau batu tahan api, isolator listrik. Nah, di sini ada keenam itu bahan perapat. Dia juga bisa dipakai bahan perapat, karet, kertas, kraton, fiber, gabus, kulit dan lain-lain. Sebagai bahan isolat, ya kan.
atau sebagai peredam suara, getaran dan menyekat listrik. Bahan komposit. Komposit terdiri atas dua lebih bahan yang berbeda menjadi satu kesatuan. Metrik adalah bahan utama komposit yang membuat penguat serat. Nah, di sini sebagai contoh adalah ban nih. Struktur ban mobil nih kita bisa lihat nih, ada kawat penguatnya. Nah, di sini sebagai lapisan-lapisannya. Nah, di sini ada studi kasus nih tentang sebuah silinder pejal atau solid silinder. Nah, di sini kita mendapatkan rumus-rumus yang ada di sini nih. Kekakuan dasar nih ada. Di keterangannya juga ada P itu sebagai beban yang diberikan, L itu jarak kedua tumpuan, E itu modulus elastisitas, D itu diameter beam, U itu defleksi maksimum, I itu momen inersia. Nah, selanjutnya nih kita bisa membuat rumus nih. Berat solid silindernya adalah W ini dengan V volume dan berat jenis. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Duta Bangsa dan yang bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya mempunyai kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.